Kenikmatan di dunia seringkali membuat manusia menjadi kufur dan takabur. Bahkan, nikmat dunia bisa membuat manusia diperbudak oleh hawa nafsunya. Segala cara dilakukan demi mendapatkan kenikmatan duniawi. Tak lagi peduli perkara halal atau haram. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa sudah menegaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika orang itu wafat dan belum bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, hidup di zaman yang serba modern seperti sekarang ini bukan berarti membuat pikiran manusia menjadi lebih rasional. Ternyata, dengan kemajuan teknologi, masih banyak manusia yang percaya dengan hal-hal gaib. Ya, salah satunya sihir. Fenomena kesyirikan yang satu ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 106. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan lain. Sihir merupakan perbuatan yang berkaitan dengan jin atau syaitan untuk mencelakakan orang lain. Mereka menggunakan berbagai perantara serta menggunakan ramuan untuk menjalankan aksinya. Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sihir, "Jauhilah diri kamu daripada 7 dosa yang boleh membinasakan." Baginda ditanya, "Apakah dosa itu, wahai Rasulullah?" Baginda berkata, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang, dan menuduh perempuan suci yang melakukan zina." Hadis riwayat Muslim. Kalau secara bahasa artinya samar. Sin, ha, ro dalam bahasa Arab itu artinya samar. Maka ada beberapa kalimat yang mirip dengan sihir. Contohnya sahur. Waktu sahur adalah waktu di mana orang itu masih samar antara matahari terbit dan matahari belum terbit. Gelapnya matahari itu merupakan bahagian daripada kesamaran, termasuk sihir. Sihir ada unsur samarnya karena dia menyamarkan kebenaran, ya, menyamarkan kebatilannya itu dengan kebenaran. Seolah yang dia tampakkan itu benar, padahal hakikatnya adalah sesuatu yang batil. Maka salah satu ulama, ya, Muhammad Al-Maqdisi mengatakan bahwa sihir ini secara makna syar'i adalah ketika ada jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang ditiup dengan tujuan untuk mencelakakan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain, dengan tujuan untuk memuluskan apa yang diinginkan oleh mereka yang mengucapkannya itu atau yang melakukan sihir tersebut, tetapi itu semua bekerja sama dengan syaitan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, betapa orang itu ketika lemah imannya, ada keinginan yang harus dia capai dan dia menghalalkan segala cara, maka terkadang sihir ini masuk di sana. Sahabat yang dicintai Allah, hal-hal yang gaib merupakan hal mutlak Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui, baik itu jin maupun manusia, terkecuali Allah. Terkecuali Allah mengabarkan hal gaib kepada orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Al-Quran, Surah An-Naml ayat 65. Al-Quran telah mencatat bagaimana sihir bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Namun tetap saja manusia yang sesat memilih sihir demi bisa mencapai keinginannya. Maka dari itu, kita perlu waspada agar tidak terjebak dalam kesyirikan yang satu ini. Sihir dalam kaidah kita bahwa dia real, nyata adanya. Tapi semua itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang
dua orang malaikat yang didatangkan kepada kaum Babil, Harut dan Marut, seolah mereka mengenalnya bahwa profesi itu adalah profesi sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, lalu di antara mereka ada yang belajar kaitan dengan masalah sihir. Dan sihir yang disebut di situ adalah menceraikan antara dua orang suami istri, ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi tidaklah mungkin sihir itu akan jadi terkena pada satu orang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir kauni. Sahabat yang dicintai Allah, ada banyak praktek sihir yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sihir hipnotis. Hipnotis merupakan salah satu jenis sihir yang mempergunakan jin sehingga si pelaku dapat menguasai diri korban, lalu berbicaralah dia melalui lisannya. Jin tersebut membuat si korban berada di bawah kendali si pelaku untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan, seperti penipuan atau pencurian. Praktek hipnotis yang sering terjadi bisa melalui cara menepuk bahu korban, bersalaman maupun bertatap muka. Hipnotis seperti sihir yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu orang-orang sihir yang ada di seputaran Nabi Musa, di seputaran Fir'aun, di saat dihadapkan kepada Nabi Musa, mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi ular. Tapi ini sebahagian daripada bentuk sihir yang masuk dalam kategori hipnotis. Dia seolah dilihat atau di pandangan manusia itu termasuk bahagian tongkat yang bisa berubah gitu. Maka Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu hakiki menjadi ular dan melahap semua ular-ular sihir yang dilancarkan oleh orang-orang sihirnya Fir'aun. Sehingga mereka kharru sujjada. Mereka akhirnya taubat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Sihir, ya. Ada juga sihir itu yang membuat orang sakit, ya. Kalau bahasa kita mungkin santet. Sihir ajimat, ya. Rajah, jampe-jampe, mungkin membuat orang itu menjadi dagangannya laris atau bahkan mencelakai orang dengan bangkrut. Ini berbagai macam bentuk sihir. Selain sihir hipnotis, ada juga sihir yang sangat berbahaya. Ya, sihir ini bisa dikenal dengan santet. Sihir ini merupakan salah satu sihir yang paling ganas karena sihir jenis ini sering dikaitkan dengan konotasi ilmu hitam. Ia mempunyai kekuatan untuk mencelakai atau membunuh. Untuk melancarkan aksinya, si dukun pun menggunakan berbagai macam media dan meminta syaitan untuk memasukkan benda-benda tersebut ke dalam tubuh korban. Korban pun cepat atau lambat akan merasa tidak nyaman, bahkan tidak jarang korban santet jatuh sakit hingga meninggal dunia. Sihir santet ini biasanya dilakukan karena dendam yang tidak berkesudahan hingga persoalan saingan bisnis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, begitulah ketika menjadikan syaitan sebagai penasihat dalam setiap tindakan. Selalu saja ada alasan bagi manusia untuk menyakiti sesama. Bahkan, sihir pun bisa hadir karena sebab kasih sayang. Penolakan cinta seringkali membuat manusia gelap mata hingga memilih sihir sebagai jalan pintas persoalan mereka. Jenis ilmu gaib yang biasa disebut pelet ini seringnya digunakan untuk memikat lawan jenis. Begitu mudahnya syaitan menjerumuskan manusia. Tak pandang bulu, siapapun bisa menjadi korban sihir akibat ambisi seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi SAW pun pernah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala terkena sihir dari seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi kala itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sihir itu mampu untuk dicegah. Bahkan termasuk bahagian daripada asbabun nuzul dari surah An-Nas dan Al-Falaq itu adalah ketika Nabi SAW akan disihir oleh orang-orang Yahudi kala itu. Nah, malaikat Jibril datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara mencegah diri dari perbuatan sihir ini. Sahabat yang dicintai Allah, manusia yang terkena sihir tidak diizinkan mengobatinya dengan cara sihir pula. Jangan pernah tertipu dengan berbagai macam cara yang berusaha menutupi mantra-mantra syaitan. Dengan menyalahgunakan Al-Quran atau dengan lafaz Arab demi kesembuhan dari sihir, karena ini adalah cara mereka untuk menipu kita. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6.
Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Ketika itu sudah hadir pada manusia, sihir itu ada, maka diperbolehkan untuk menangkalnya, mengobatinya dengan ruqyah. Tapi syarat ruqyah harus ruqyah syar'iyah. Bagaimana ruqyah syariah itu? Satu, diambil dari Al-Quran dan hadis. Betul-betul ada nasnya. Inilah dia ayat yang dibaca. Inilah doa yang dibaca dari Nabi SAW. Dan yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab yang dimengerti. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang mungkin terkena sihir agar paham, tapi bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti. Jangan bahasanya justru nanti takutnya jampe-jampe atau malah justru sihir, mantra. Nah, itu yang akan menjadikan orang jadi terjebak jatuh pada sihir berikutnya. Kalau ini insya Allah ada pada kita dalam keseharian, maka dengan sendirinya Allah akan lindungi kita. Dengan sendirinya Allah akan kuatkan kita. Setelah itu perbanyaklah melakukan berbagai macam amal soleh. Jangan biarkan diri ini menjadi lengah, hilang, bolong dari amal soleh. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan, faidah faragta fansab, selesai dari satu pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan dari amal soleh, lakukan. Habis baca Quran, jangan lupa berzikir, ingat selalu, kaitkan selalu hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk masuk. Karena memang setan hanya mampu masuk kepada hati-hati yang ghaflah, hati-hati yang lalai, hati-hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan diri dari berbagai macam perbuatan maksiat, karena maksiat ini pintu dari mana setan mampu untuk memberikan keburukan pada diri seorang hamba. Kalau dia jauh dari maksiat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekuatan pada dirinya. Sahabat yang dicintai Allah, sihir dalam Islam sudah dikenal sejak zaman dahulu, tepatnya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Syaitan sering naik ke langit untuk mencuri kabar mengenai berita langit, baik tentang masa depan, kematian, sebuah kejadian, ataupun mengenai perkara gaib. Berita inilah yang disampaikan kepada manusia ketika mereka percaya. Syaitan pun menambahkan berita itu dengan bumbu-bumbu kebohongan. Ya, para syaitan menambah 70 kalimat pada setiap kalimat yang disampaikannya. Kebohongan itulah yang dicatat oleh para ahli sihir alias dukun, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal gaib. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusannya untuk menyita buku-buku sihir yang jelas-jelas bentuk praktek syirik. Buku-buku itu disimpan di dalam peti dan dikubur di bawah singgasananya. Tak ada satupun syaitan yang berani mengambil kembali hasil karya mereka, karena jika syaitan berani mengambil, pasti akan terbakar jika berani mendekat. Tetapi syaitan kembali beraksi setelah Nabi Sulaiman wafat. Dalam wujud manusia, syaitan menghasut sekelompok Bani Israel dan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir dengan menyimpan beberapa kitab-kitab sihir. Syaitan menebar fitnah bahwasanya kehebatan Nabi Sulaiman dalam menguasai dan mengatur manusia, makhluk gaib, dan burung-burung bukanlah karena mukjizat dari Allah, tetapi melalui ilmu sihir. Sejak saat itulah, sebagian dari mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman memang melakukan sihir. Hingga pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Ta'ala untuk menerangkan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, dan bukanlah Sulaiman yang berbuat kekafiran, akan tetapi para syaitanlah yang telah berbuat kekafiran. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ada beberapa orang yang berjualan ya. Biasanya, kadang-kadang usaha ini menjadi pemicu bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama.
Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah sihir. Saya tidak katakan semua tidak ya, tapi ada beberapa hal yang memicu. Apalagi kalau misalkan kondisi itu membuat hidup kita ini tertekan contohnya. Kita sudah modal banyak, lalu ternyata kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atau bahkan mendekati kebangkrutan, itu biasanya dari kita ada beberapa yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan lemah keimanannya itu tergelincir pada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi. Salah satunya adalah sihir. Sahabat yang dicintai Allah, kemajuan peradaban yang semakin canggih tidak serta-merta menutup praktek sihir masih digunakan di dalam kehidupan. Sihir bahkan dipercaya dapat menemukan korban yang hilang yang terkena bencana. Masihkah kita sebagai manusia tidak percaya dengan kekuasaan Allah SWT? Sebagai seorang muslim, haruslah yakin tidak ada seorang pun, bahkan sekuat apapun dia, dapat memberikan manfaat ataupun membawa kerugian kecuali atas kehendak Allah SWT. Saat ini saya sedang di perkebunan kurma yang ada di Madinah, dan kurma ajwah yang terkenal adalah kurma yang ada di Madinah ini. Ajwa, Nabi SAW menyampaikan, man tasabbaha bisaba' tamaratin ajwah. Barang siapa yang di pagi hari dia makan 7 kurma ajwah ini, maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akan selamat dari sum wasihir, racun dan sihir. Nah, kita bicara sekarang pada sihirnya. Nabi SAW memberikan arahan pada kita, pagi hari bagi kita yang mungkin terkena sihir dan menjaga diri supaya tidak terkena sihir, berpagi hari dengan 7 butir kurma ajwa. Ini merupakan bahagian daripada keutamaan yang Allah berikan pada kurma ajwa yang tumbuh di tanah penuh berkah Madinah ini. Yang kedua, kita diminta untuk memperkuat tauhid dan akidah kita. Karena syaitan itu tidak akan mampu memiliki sultan, tidak akan mampu memiliki kekuatan bagi mereka-mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan kepada Allah dia bertawakal. Dia mampu menyandarkan semuanya kepada Allah, dan tawakalnya kepada Allah ini akan hadir ketika dia sudah menguatkan ketauhidannya. Dia punya keyakinan yang memberikan kebaikan Allah, yang mengeluarkan dia dari masalah Allah, yang menyembuhkan Allah, tempat berlindungnya Allah, yang memiliki kekuatan Allah. Itu harus ditanamkan betul. Ketika ini ada, maka syaitan tidak punya kekuatan untuk berbuat sesuatu pada dirinya, termasuk sihir tadi. Bentengi dan lindungilah diri dari segala macam sihir dengan menjaga dan memperkuat diri dengan membaca Al-Quran serta zikir kepada Allah. Sungguh syaitan dapat berkuasa mengatur hamba-hamba Allah yang benar tunduk dan taat serta berserah kepadanya. Syaitan akan berkuasa mengatur hanya kepada mereka yang mau menyerahkan diri pada kekuasaan dan perintah mereka. Allah SWT berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surah An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Orang-orang yang melakukan sihir ini, maka dia akan bekerja sama dengan syaitan, bergantung dengan syaitan, yang terkadang mahabbahnya itu hadir. Ya, cintanya itu hadir, ketergantungannya hadir pada syaitan ini. Ini yang membuat dia menyeleweng. Karena harusnya ketawakalan itu hanya pada Allah, tapi dia pada syaitan. Sahabat yang dicintai Allah, sudah sangat jelas bahwa orang yang terjerumus dalam dunia sihir termasuk orang yang kafir. Oleh sebab itu, seorang mukmin dilarang untuk datang ke tukang sihir, apalagi mempercayai apa yang mereka beritakan. Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menuliskan surat
kepada para gubernurnya kala itu untuk memberikan hukuman berat kepada siapa? Kepada tukang sihir baik laki-laki maupun wanita. Kenapa? Karena ini bisa mendatangkan kesyirikan. Mendatangkan kesyirikan minimal dari dua perkara. Satu, orang-orang yang melakukan sihir ini, maka dia akan bekerja sama dengan syaitan, bergantung dengan syaitan yang terkadang mahabbahnya itu hadir. Ya, cintanya itu hadir, ketergantungannya hadir pada syaitan ini. Ini yang membuat dia menyeleweng. Karena harusnya ketawakalan itu hanya pada Allah, tapi dia pada syaitan. Yang kedua, ini yang membuat dirinya akhirnya memenuhi terkadang apa yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan minta A, minta B dengan segala macam bentuk mungkin syarat-syaratnya. Karena memang di situ harus ada syarat-syaratnya. Dan dia penuhi itu maka masuk bahagian daripada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, sihir adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian di dunia dan di akhirat. Sungguh tercela mereka yang melakukan sihir karena telah menjual diri mereka dengan harga yang paling murah dan hina. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, memohonlah kepada Allah dari kejahatan sihir dan semua yang merugikan. Memohon kepada Allah agar melindungi umat Islam dari keburukan, sehingga kita senantiasa terbebas dari kemudaratan dan perbuatan syirik. Sungguh, Dia Maha Memberi lagi Maha Pemurah. Semoga kita sebagai umat Muslim selalu menjalani segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari Instagram ya, @riri_butar. Pak Ustadz, kalau ada kerabat yang terlibat sihir menyihir namun sudah meninggal, kira-kira bagaimana agar dosanya bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Baik, sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan bahagian daripada keseharian kita ya. Kadang-kadang kita bersama dengan orang-orang yang kita cinta dengan dia, tapi kita tahu track record hidupnya dulu dia pernah terjebak pada aplikasi atau aktivitas sihir. Kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa sudah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika orang itu wafat dan belum bertaubat. Kalau dosa yang lain ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran buat kita. Hati-hati dalam hidup, jangan pernah terjebak pada perbuatan sihir yang notabene-nya bahagian daripada syirik. Kalau pernah dalam hidup seperti itu, segera bertaubat. Kenapa? Ketika kita sudah meninggal dan belum bertaubat, itu yang akan menjadi beban berat karena Allah tidak akan ampuni kita. Dan itu yang harus kita waspadai. Lalu yang sudah meninggal bagaimana? Itu dia, takdir. Allah tidak akan ampuni selama dalam hidupnya dia belum pernah bertaubat. Hanya kita husnuzon saja, mudah-mudahan dalam hidup beliau pernah menyesal. Dalam hidup beliau pernah bertaubat yang mungkin kita tidak. Kita dengan husnuzon itu masih punya kesempatan untuk mendoakan beliau, memberikan yang terbaik dalam lisan kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan husnudzon kita beliau pernah bertaubat dan doa kita sambung untuk kebaikan beliau, Allah pun berikan kebaikan untuknya. Dan inilah poros syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.